Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Zihni dari PLB 19A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulang kembali materi diskusi yang berjudul Perencanaan Bisnis dalam Hal Produksi. Namun yang akan saya sampaikan akan sedikit berbeda dengan makalah kelompok yang telah disajikan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Sebelum berbisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah produksi. Produksi merupakan usaha yang mengolah atau mengubah sumber-sumber ekonomi atau bahan-bahan menjadi suatu produk yang baru. Inti dari kegiatan produksi adalah menambah atau menciptakan nilai guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa. Menurut Ginting 2007, sistem produksi memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama yaitu mempunyai komponen atau elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. 2. Mempunyai tujuan yang mendasari keberadaannya, yaitu menghasilkan produk berkualitas dan dapat dijual dengan harga kompetitif di pasar. 3. Mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input menjadi output secara efektif dan efisien. Yang keempat, mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya berupa optimalisasi pengalokasian sumber-sumber daya. Menurut Suryana 2011, beberapa unsur dari aspek produksi atau operasi yang harus dianalisis adalah sebagai berikut. 1. Lokasi operasi. Lokasi untuk berbisnis memerlukan tempat yang strategis, efisien, dan menarik bagi perusahaan maupun pelanggan, sehingga konsumen tetap loyal. Yang kedua, volume operasi. Volume operasi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaan, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. Volume operasi yang berlebihan akan menimbulkan masalah baru dalam penyimpanan atau pergudangan, yaitu pada akhirnya mempengaruhi harga pokok penjualan. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini yang akan datang, serta harus disesuaikan dengan luas produksi agar tidak terjadi kelebihan kapasitas. Yang keempat, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan-bahan penolong serta sumber daya yang diperlukan harus cukup tersedia. Persediaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga biaya bahan baku menjadi efisien. Yang kelima, tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan bagaimana kualifikasinya. Jumlah dan kualifikasi karyawan harus disesuaikan dengan keperluan jam kerja dan kualifikasi pekerjaan untuk menyelesaikannya. Yang keenam, ada tata letak. Tata ruang atau tata letak berbagai fasilitas operasi harus tepat dan prosesnya praktis, sehingga dapat mendukung proses produksi. Adapun perencanaan produksi, sasarannya mengenai rencana tentang apa dan berapa banyak yang akan diproduksi perusahaan untuk waktu atau produksi tertentu. Yang kedua, waktu. Jangka waktu biasanya untuk 1 tahun berjalan dan biasanya ada perubahan pada tiap bulan. Yang terakhir, manfaat. Berguna antara lain untuk menyusun jadwal produksi, menghitung kebutuhan bahan dan bahan penolong, serta upah tenaga kerja. Adapun sumber resum materi di atas saya ambil dari modul kewirausahaan untuk mahasiswa yang terbit tahun 2015 oleh penerbit Universitas Negeri Makassar, edisi uji coba. Untuk makalah yang ditampilkan kelompok penyaji pada diskusi tadi, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu perencanaan bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi dari perencanaan bisnis antara lain yaitu meningkatkan peluang untuk sukses, mengembangkan misi bisnis, menentukan pesaing utama, menentukan cara yang benar dalam mengelola bisnis, menentukan penghalang dalam bisnis, dan sebagai alat pencapaian. Dalam kegiatan kewirausahaan, ada beberapa tahapan penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tahapan memulai usaha. Pada tahap ini, seseorang yang berniat melakukan usaha harus mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan usaha atau bisnis. Yang kedua, tahapan melakukan usaha.
Pada tahap ini, seorang wirausahawan harus mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usaha yang dipilih. Aspek ini mencakup manajerial kepemimpinan, permodalan, SDM pendukung, pengelolaan usaha hingga ke pemasarannya. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Dalam menjalankan usaha, harus bisa memberi kepuasan pada pelanggan dengan cara menyediakan barang atau jasa yang berkualitas dan bermanfaat dengan waktu tepat sesuai kebutuhannya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.